Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menguji, di sini saya akan menguji data kuesioner ini menggunakan SPSS dengan menguji data validitas, reliabilitas, uji asumsi dasar, dan juga uji asumsi klasik ke dalam SPSS. Dan untuk data ini itu ada tiga jenis. Yang pertama ada jut, jut G1, jut G2, dan jut G3. Di dalam jut G juga ada dua macam data. Yang pertama ada playful, yang kedua ada frugal. Dan untuk uji validitas, kita harus membedakan antara jut G1, jut G2, dan jut G3. Karena untuk menentukan validitas, kita harus menentukan totalnya dulu. Jadi, di sini saya sudah menambahkan total dari semua variabel juga satu yang dari learning sampai interaktif menggunakan rumus Excel sum. Dan ini juga yang kedua, dan ini juga juga yang ketiga. Dan untuk uji asumsi dasar dan juga uji asumsi klasik, itu harus menentukan nilai X dan Y, atau independen atau dan dependent. Pada uh, aspek playful dan frugal, kita harus menentukan totalnya dulu. Jadi nanti yang digunakan total dan playful total dan juga total frugal. Dan untuk menyingkat waktu, kita langsung saja ke dalam SPSS-nya. Kita langsung saja copy semua data ini ke dalam SPSS. Tidak usah untuk nama tidak usah diikutkan. Cukup tanya saja. Kita langsung pastikan di sini. Begitupun jut kedua dan jut ketiga sama. Langsung saja di sini biar lebih cepat. Kita tunggu saja. Setelah itu kita masuk ke variable view. Lalu kita beri nama dari variabel tersebut. Kita menggunakan C1.1 dan seterusnya.
Dan untuk kolom yang ke 17 itu kita buat total. C1. Dan untuk selanjutnya sama ya seperti yang atas. Hmm, hmm. Untuk kolom yang 34 kita beri total C. Word. Yang untuk kolom yang 35 itu juga masih sama seperti yang atas. C. 3,5. C. 3,5. Dengan 9. Untuk yang terakhir itu total dari juga yang ketiga. Setelah itu, kita kalau make sure kita untuk yang total itu khusus dikasih skill. Dan untuk yang lainnya, kita kasih ordinal. Kita copy dari Discord.
Setelah itu kita mencari validitas. Kita masuk ke data analis, correlates, breakbacks. Untuk data C1 sampai total kita masukkan ke variabel. Kita lalu tekan OK. Jadi ini data eh, validitas yang telah diuji oleh SPSS. Dan untuk mencari data rentabilitas, kita masuk ke skill rentability, kita masukkan C1 sampai 16 ke kolom item. Tidak usah, totalnya tidak usah dimasukkan. Lalu klik OK. Jadi ini untuk analisis hasil reliability statistik Crossbat Alpha. Dan untuk selanjutnya sarannya juga sama. Kita langsung masuk ke analis, correlates, breakbacks. Kita refresh dulu. Kita masukkan C2 sampai kolom tal. Kita masukkan ke kolom variabel. Lalu kita klik OK. Di ini. Dan untuk mencari rentabilitas dari judul yang kedua, caranya juga sama ya seperti tadi. Kita masuk skill, rentability, kita reset, kita masukkan C2 sampai C1 sampai C2.1 sampai C2.16 kolom item. Klik OK. Dan ini hasilnya. Untuk selanjutnya masih sama. Refresh, reset, untuk C3.1 sampai total. Kita masukkan ke kolom variabel, lalu klik OK. Jadi ini untuk validitas dari J yang ketiga. Kita cari rentabilitas yang ketiga. Kita masuk ke spin, dan kita analis, kita reset. Kita masukkan ini sampai 16. Kebetulan ini datanya sama semua. Datanya 16 variabel. Jadi kita langsung klik OK. Dan ini ya, ini yang pertama lagi. Yang kedua, yang kedua, yang ketiga. Dan yang ketiga. Dan untuk mencari uji asumsi klasik dan juga uji asumsi dasar, kita masukkan total file full dan vulgar dari ke-1 sampai ke yang ketiga. Ini caranya. Kita buat lagi spesies yang baru.
tunggu. Kita langsung saja masuk ke label view. Kita langsung saja masuk ke label view. Kita ketikkan 1x, C1, Y, C1, 2, X, C2, Y, C, C3, X, C3, Y. Setelah itu masuk ke data view, langsung ke SPSS-nya. Kita copy untuk kolom total. Kita masukkan ke C1X untuk playful, dan untuk frugal kita masukkan ke Y, C1Y. Kita launching, kita masukkan ke spesiesnya. Itu pun seterusnya sama. Kita kontrol, langsung saja tadi sampai ini. Kita Ctrl C, langsung kita pindah ke saya Ctrl B. Nah, ini sudah jadi. Setelah itu kita mencari uji asumsi dasar dan juga uji asumsi klasik. Langsung saja ke analis, regression, linear. Untuk variabel C1X kita masukkan ke dependent, dan C1Y kita masukkan ke independent. Lalu kita pilih statistik, kita centang ini, covariance symmetric, dan juga Durbin Waston. Kita continue. Lalu kita masuk ke plot, series kita ke Y, kolom Y, dan spread kita ke kolom X. Lalu kita continue. Dan untuk kolom save kita beri centang di underrested residual. Kita klik continue. Lalu kita klik OK. Jadi ini adalah datanya.
Lalu kita mencari one way sample. Kita klik analis, kita cari non parametric legal dialog one sample KS. Kita masukkan ini ke kolom variables, kita klik OK. Dan ini hasilnya. Dan untuk selanjutnya sama, analis, regression, linear, kita masukkan ke, untuk yang Y kita masukkan ke dependent, yang X kita masukkan ke dependent. Kita langsung klik OK, dan ini jawabannya. Selanjutnya kita cari one way, one sample dari ke yang kedua. Kita masukkan ini ke WordPress dan ini kita keluarkan. Klik OK. Ini datanya one way sample homework. Dan untuk judul yang ketiga juga sama, kita regression linear, kita keluarkan. Yang X kita ke dependent, Y kita dependent. Untuk statistik plot sama shape itu sudah include tadi, ini sudah centang semua, jadi kita tinggal OK. Ini dia hasilnya. Dan untuk one sample-nya kita analis non parametrik ini. Dan ini hasilnya. Lalu kita masukkan data-data ini dari uji validitas, rentabilitas, uji normalitas, multi kolerenitas dan heterogenitas, kita masukkan ke Word. Di sini kita langsung cari yang variabel yang tadi, si validitas. Kita langsung saja kita copy, kita masukkan ke Word. Nah, ini yang validitas. Kita kasih nama si validitas juga satu. Dan untuk rentabilitas
kita copy juga di sini. Yang ini, yang ini, yang reliability statistik kita copy, kita masukkan ke Words, kita pastekan. Dan untuk yang normalitas itu yang ini, one way, kita copy, kita taruh di Words. Kita uji normalitas one way, one sampling lanjut ke mana. Nah, selanjutnya kita cari yang multi. Yang multi ini coefficients, kita plot, kita copy, masukkan ke Words. Control V. Uji multiplitas tuh. Itu yang di uji heterodistik, kita copy, kita masukkan ke Word. Gitu pun seterusnya sampai video yang ketiga. Dan untuk analisis atau interpretasi itu nanti akan saya sampaikan di link PDF. Cukup sekian analisis dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.